Ya, teman-teman, hari semua. Kembali hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya, Pak. Kalau Iya. kemarin itu kita membahas tentang gimana sih orang Dayak ya, Pak ya, Iya, melakukan segala macam ritual itu sebagai bentuk dari rasa syukur ritual-ritualnya. betul. Nah, kali ini bahas ke pakaian-pakaian yang digunakan untuk acara pernikahan. Yuk, kita lanjut. Iya. Kita mulai dari mana, Pak? Dari sini, ini salah satu eh, contoh pakaian yang dipakai pada acara Acara. perkawinan. Ini kayaknya udah modern ya, Pak ya? Iya, kalau ini sudah modern, Mm-mm. tetapi kalau segala perhiasannya ini masih tetap bentuk yang lama. Bentuk yang lama. Iya, Kalau orang Dayak itu ya, Pak ya, apa yang ada di alam ya, Pak ya. betul. Dan ini tuh khas banget Iya, kayaknya. Ukirannya, iya, bentuknya, daunnya, iya. apa yang ada di Di alam sekitar, kita, di iya. sekitar ya, Pak. Iya, betul. Kalau hijau ini ada lambangnya nggak, Pak? Ya, kalau hijau biasanya menurut orang Dayak itu lambang kesuburan. Lambang kesuburan. Kalau kuning Ah, itu melambangkan status keberadaan. keberadaannya. Iya, betul. Termasuk merah, keberanian Iya, gitu ya, Pak ya. iya. Jadi Lanjut, kita lanjut kita ke mana, Pak? ke kulit kayu. Nah, kulit kayu. Iya, di sini ada koleksi kita Mm-mm. yang memakai kulit kayu. Jadi bajunya ini berasal dari, kalau Dayak bilang ini dari pohon nyamu. Jadi Pohon nyamuk. iya, jadi kulit Kulit. nyamuk itu Mm-mm. diolah sehingga bisa dibikin menjadi baju. Oh, Salah oh. satu ya seperti ini. Ada Baju, cara pengolahannya memang ya, Pak ya. iya, bisa jadi topi, Mm-mm. bisa jadi rompi, bisa Mm. jadi ewa. Kapan-kapan kita berkunjung ke tempat pengolahan apa ini, Ada, Pak? Ada ya, Pak ya? iya. 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 Jadi ini adalah baju pakaian Iya, pernikahan. baju pakaian pernikahan. Sampai ke Lanjut sini, ke ritual Balian Manyaki. iya, jadi ini nih model sebagai rasa ucapan syukur mereka. Mm-mm. Jadi setelah selesai upacara perkawinan tadi, Mm-mm. mereka mengadakan ritual balian. Jadi Balian. iya, jadi menurut kepercayaan mereka, balian ini mereka tuh sebagai ucapan rasa syukur mereka Mm-mm. bahwa sesuatu acara yang dilaksanakan mereka itu Mm-mm. sudah selesai dengan baik. Maka sebagai rasa ucapan syukur mereka, antara lain peralatan mereka seperti yang Peralatan kita. ini kita baca Iya, sedikit ya. iya, Jadi nomor 1 itu ada bongkor atau sangku. iya, Nah, kalau nomor 2 mana nomor 2? Nah, yang nomor 2 di tengah itu mangkok tawur. Nomor iya, 3 masih di piring melawen, iya, piring tempat melawen. sesajennya. Iya, Nomor 4 itu piring kecil, tempat iya, darah eh, seperti biasa yang iya, sebelumnya udah pernah kita darah jelasin. ayam, Mm-mm. darah babi, Babi segala macam ayam, darahnya di iya, situ ya, Pak. iya, Dan 5 yang di belakang sana katambung, iya, ketambung. ketambung. Dan nomor 6 itu yang kecil sana ya, Pak. Iya, betul. Yang kecil sana itu adalah gelas tempat tampung tawar. Dan Iya, nomor 7 itu di sini ada guci belanai, guci belanai. belanai. Iya. Beda nggak sih, Pak, guci belanai sama guci belanga itu? Beda. Beda ya? Iya, kalau belanai ini Mm-mm. biasanya tempat menyimpan segala apa namanya eh, ikan, misalnya diawetkan bisa disimpan di belanai seperti ini. Oh, Iya, gitu. kalau belanga itu dia bentuknya agak besar, ada yang di sebelah situ. Itu belanganya bedanya. Dan harganya Minum, juga lain. oh beda. Iya, harga harga belanai dengan belanga itu ya, belanai ini Mm-mm. termasuk yang agak murah. Kalau yang Hmm. belanga itu mahal kalau Jadi bagi suku Dayak. Jadi sebenarnya cuma untuk sesuai dengan kebutuhan mungkin ya, Pak ya. Untuk Betul. ritual ini yang Iya, digunakan memang cuma cukup belanai belanai aja cukup, ya. iya, Oke. cukup. Oke, kita lanjut lagi ke harta bersama ini, Pak. Iya. Atau ke sini dulu? Kalau kita ke sini ya tetap masih pakaian. Kalau ke sini? Ada pakaian tetap Ah, masih sejenis rumpi, mm-mm. pakaian sejenis rumpi, Rumpi tetap dari kulit kayu tetap dari atau kulit kayu. yang atas ini ya, Pak ya? Iya. Kalau ini kayaknya Kalau ini kayak dari serat serat. lembak, kain Oh, kain lembak, iya. Jenis serat serat seperti kayu juga? model ya ini bukan kayu, sejenis kayak Mm-mm. apa namanya, nenas, jenis serat nenas kayak serat kayak batang pisang, Mm-mm. itu sejenis lembak ini. Oh, gitu. Iya, Jadi dari serat. dari serat-serat gitu ya. Iya, Kayak dari seratnya pisang, seratnya nenas nanas gitu. bisa. Iya. Coba deh, sini, kamera sini. Hmm. Nah, jadi pakaian adat itu nggak cuma dari kulit kayu. Orang Iya, dulu tuh bisa iya membuatnya bikin, dari serat-serat iya juga. serat lembak yang dari pohon Mm-mm. lembak itu. Ini ada topi. Nah, itu ada penjelasannya tuh, ada baju dari bahan serat lembak. Mm-mm. Terus nomor 2 itu baju bahan kulit nyamuk. Mm-mm.
ikat kepala pria lawung. Iya, lawung. Keempatnya itu kain bahan kulit nyamuk. 5, kalung manik-manik. Iya. Kalungnya ini. Iya. Betul. Jadi ini untuk perhiasan untuk laki-laki Iya. sepertinya ya Pak ya. Iya. Terus di sini masih pakaian. Pakaian. Iya, kalau ke sini lagi ini mengenai harta gono gini ini harta bersama. Nah, ini menarik nih Pak. Gimana nih kalau orang Dayak tuh harta gono gininya gimana nih Pak? Iya, jadi kalau mereka itu ada perceraian atau ada perpisahan disebabkan oleh kematian, jadi harta yang seperti ini biasanya diperuntukkan untuk anak. Oh iya, Ya, iya. untuk anak dan istri. Tetapi kalau istrinya menikah lagi atau suaminya menikah lagi, jadi harta yang seperti gini, harta gono gini ini turun ke anak. Iya. 100% turun ke anak. Jadi salah satu orang tua pun tidak boleh membawa harta itu. Betul, ya, Pak, ya? kalau dia menikah. Jadi Benar-benar. dia bawa tangan sendiri, baju pakaian tangan gitu. Benar. Itu dan itu semua tuh ada di perjanjian sebelum pernikahan yang betul. waktu itu kita bahas ya Pak. Betul. Ya? Semuanya tertulis dengan rapi. Semua tertulis. Ada Nah. tertera di dalam perjanjian pernikahan atau perkawinan tadi. Iya. Itu tuh orang Dayak tidak boleh sembarangan. Betul. Dan ini peralatan yang digunakan ya Pak ya? Iya, salah satu contoh peralatan harta bersama. Oh, contohnya. Ya, salah satu. Ada mandau, ada guci, ada betul. gong, ada piring, ada mangkok. Jadi di sesi sebelumnya Bapak Milson pernah menjelaskan bahwa ini adalah bentuk-bentuk harta. Harta bersama ya Pak ya? Iya. Oke. Lanjut ke kita di sini ada kawin sumbang. Ada kawin sumbang. Apa ini maksudnya? Jadi kawin sumbang ini kawin masih ada hubungan tali persaudaraan, tersedarah. Model ada hubungan kena paman, kena bibi, atau kena apa namanya silsilahnya itu kena kakek, nenek. Jadi ini perkawinan yang sudah terlanjur terjadi. Tapi kalau kita tahu bahwa silsilah kita ini kena paman, berarti kita mungkin tidak akan terjadi. Tetapi ini yang tanpa disengaja. Iya, tanpa disengaja, tanpa sepengetahuan kita. Nah, jadi kalau sudah kita tahu silsilah itu, jadi mereka ini wajib mengadakan ritual. Nah, ritual itu seperti peralatan yang tertera di sini. Nah, jadi mereka itu duduk ada pelaminan dibikin yang ada binatang yang berlawanan arah itu. Ya. Patung Tambun Tulah. Betul. Di patung Tambun Tulah itu mereka duduk di situ dan makanan itu dikasih di dalam dulang sini. Dulang nomor 1 ini tempat dulang makanan namanya. ini teman-teman. Nah, jadi dulang itu disuruh mereka dua itu makan seperti binatang. Jadi makanan itu disajikan di dulang ini dan dua pasangan ini makan seperti binatang. Iya, makan tanpa menggunakan tangan, pakai langsung ke mulut situ. Nah, begitu selesai mereka mengadakan ritual adat seperti ini, mereka baru bisa diterima di tempat mereka tinggal, di desa mereka yang bertempat tinggal itu. Baru bisa diterima sama. Iya, di lingkungan mereka juga baru diterima. Karena kalau belum mengadakan ritual seperti ini, menurut anggapan orang-orang desa atau orang-orang kampung itu, mereka ini adalah pembawa sial. Nah, jadi mereka pembawa sial ini salah satu caranya untuk membuang sialnya itu diadakan upacara seperti ini. Oke. Ya, menarik kan teman-teman? Ini ada pakaian berperang, Pak. Pakaian berperang. Iya. Nah, jadi pakaian berperang ini ada baju mandau, seperti penyang. yang tertera di dalam lukisan ini, gambar ini. Kalau yang aslinya juga yang bajunya seperti itu. Nah, jadi peralatan perang itu terdiri dari di situ ada duhung, ada parang biasa dan ada mandau. Dan biasanya orang Dayak ini bukan cuma itu yang dibawa mereka. Ada juga yang membawa seperti yang ini. Ini nomor namanya 3 ini, Pak. nomor 3-nya itu penyang. Biasanya diikat di pinggang, pinggang, ya, dipasang atau di sarung mandau bisa. Jadi penyang itu gunanya alat untuk menahan serangan dari senjata yang seperti ini. Jadi kebal. Termasuk binatang buas nggak, Pak? Termasuk. Iya. Ya, jadi menjaga diri sendiri gitu ya, Iya, Pak? dari serangan musuh, baik pun binatang buas ataupun serangan musuh sesama manusia. Gitu. Ini bajunya sama dari kulit kayu? Ini dari serat-serat juga. Dari serat? Iya. Dari serat. Jadi lanjut kita ke sini. Pawang. Iya, pawang ini. Iya, baju pawang masih ada kaitannya dengan itu. Ya, baju pawang salah satu yang ada di sini. Duhung, mandau juga ada di situ. Apa yang membedakan baju sana dan ini, Pak? Kalau baju pawang ini, kalau baju ini nih penuh dengan rajahan. Rajah. Jadi penuh dengan tulisan di dalam baju itu. Sehingga dia itu kalau kita pakai akan membentuk kekebalan di tubuh kita. Kalau
Iya, mantra, ya betul. Sejenis mantra-mantra banyak tertulis di dalam itu. Kalau pawang ini biasanya untuk memimpin ritual. Oh, beda lagi. Iya, Jadi memang ini baju khusus untuk memimpin ritual ya. Iya, segala baju pawang, ritual gitu. Terus kalau yang itu sebelahnya Baju lagi, pengantin bludu ini Pak? iya, pengantin masih. Yang dari bahan bludu? Iya. Sama dengan yang tadi yang hijau ya Pak ya? Ini yang modernnya sama Ini yang modern, sana, tapi iya. dipakai oleh pihak laki-laki nih Iya, kayaknya. pihak laki-laki betul. Ini yang khusus pihak perempuan. Pihak perempuan seperti contoh di label ini ya. Iya. Baik. Ikat kepala. Ini kita sudah membahas tentang baju-baju yang digunakan oleh orang Dayak. Iya. Mulai dari baju pengantin sampai ke baju perang dengan baju pawang. Pawangnya. Iya. Kita habis ini lanjut ke ruang kematian. Nah, jadi di sini ini ruang salah satu ruang untuk menjelaskan upacara tiwah, ritual upacara tiwah. Ruang ini secara singkat menjelaskan menjadi ritual upacara tiwah. Seperti mayat ini satu batang pohon utuh dibuat membentuk seperti ini. Seperti peti ya Pak ya? Iya, seperti peti, kayak ada gambar burungnya seperti itu. Dan dia ini tidak menggunakan paku, jadi cukup pakai ikat. Simpul pakai rotan diikat seperti itu. Nah, ini simbol-simbol juga kah atau apa? Betul, simbol-simbolnya menurut kepercayaan yang agama Kaharingan. Nah, jadi kalau yang aslinya sebesar semodel gini juga, tapi besarnya agak lebih besar ya, gitu lebih ya Pak. Besar. Disesuaikan dengan ukuran tubuh ya Pak. Ukuran tubuh betul. Kalau yang kecil ini Pak apa Pak? Kalau namanya yang kecil itu runi. Kalau yang di atas tadi raung. Raung dan runi. Yang raung dan runi. Jadi runi itu biasanya kalau nenek moyang kita dulu meninggal, tempat menyimpan segala harta kekayaannya, termasuk segala harta emas, berbentuk cincin, gelang, dan apa namanya kalung. Pokoknya yang bernilai tinggi, mereka bawa masukkan ke dalam runi. Dan ini dikubur ya Pak ya? Kalau biasanya ada dua cara. Nah, ini ada bisa digantung, bukan digantung diikat gitu, enggak, dibikin kayunya, palang kayu disimpan, raung dan runi ini disimpan. Habis itu supaya membuang kotoran yang membusuk itu dibikin lubang di ini. Di bawahnya itu? Iya, dibikin pakai bambu, dialirkan ke bawah. Masukkan ke dalam tanah supaya tidak berbau, jadi hasil kotorannya langsung ke dalam tanah. Sekian tahun baru mereka angkat, mengambil tulangnya untuk ritual upacara tiwah. Ini ikatan-ikatan ini maknanya. Iya, kalau kita mohon maaf dulu ya. Kalau yang lebih detailnya kita ini sebenarnya ini ada artinya ini. Iya, tapi kita untuk menjelaskan itu kemungkinan tidak bisa lagi kita menjelaskan itu. Iya, soalnya kita secara global, secara umum aja. Iya, kayak punya karakter sendiri. Iya, betul. Jadi ini secara global aja. Ya, secara umum aja. Secara umum aja. Jadi kalau kita lebih detailnya lagi, ini kemungkinan kita bisa mendatangi tokoh adat Kaharingan. Tokoh adat, iya. Tapi itu pun juga harus tokoh adat apa dulu gitu ya Pak? Karena mereka punya ciri khas sendiri-sendiri, itu yang saya tahu. Kalau kita seperti ini, kita ngambil narasi ini dari tokoh adat Kahayan. Nah, jadi kalau kita cari yang tokoh adatnya di sini, kita tahu akan makna apa. Iya, dari ukiran apa ini artinya. Soalnya ini menyangkut kepercayaan mereka. Iya. Menyangkut kepercayaan mereka, nanti kita takut salah, ya bisa diprotes mereka juga. Ya, itu dia. Tapi jadi kalau secara umum kita ya silakan, monggo bisa. Jadi itu teman-teman bukan berarti Bapak tidak mau menjelaskannya Pak ya, cuman karena orang Dayak ini banyak, luas, banyak apa namanya, banyak alirannya, aliran Kahayan, aliran Katingan, mungkin ada bedanya sedikit, aliran Beritu. Jadi kalau kita menjelaskan aliran yang Kahayan, mungkin nanti mereka banyak yang itu salah, iya salah artinya itu salah. Jadi kita untuk menghormati yang lain juga ya. Jadi kita secara global aja. Memang ada maknanya untuk ini semua. Kalau ini kan namanya sandung. Jadi sandung ini biasanya menurut kepercayaan Kaharingan, setelah mereka meninggal itu beberapa tahun, di atas 5 tahun, 4 tahun ke atas, mereka itu akan mengadakan ritual upacara tiwah. Ada yang petinya tuh dikubur, digali kembali, ngambil tulangnya. Ya, ada juga yang seperti tadi yang di atas mereka turunkan mengambil tulangnya. Tetap ngambil tulangnya, baru tulang itu baru mereka bikin peti kecil lagi untuk memasukkan ke dalam sandung. Sandung. Ini contoh sandung ya? Iya, sandung. Jadi sandung ini ada dua model. Ada yang satu kaki, yang sebelah sini.
Ada. Satu kaki. Ya itu. Oh, yang seperti ini ya? Satu kaki. Itu ada yang 2 kaki. Jadi menurut mereka yang bikin seperti ini, biasanya untuk orang meninggal yang tidak wajar. Biasanya itu kan yang tidak wajar itu mati model tertimpa pohon, mati model tabrakan atau dibunuh, atau dimakan binatang atau buas dimakan gitu ya, binatang Pak ya? buas. Itu yang bikin yang seperti ini. Nah, ini yang 1 kaki. Kalau yang ke sini untuk yang 2 kaki ya, Pak Ya, ya? yang 2 kaki. Ini yang karena sakit, karena ini gitu ya, Pak ya? Karena sudah tua, jadi dibikin seperti ini. Iya, dibikin seperti itu. Ini 2 kaki nih. Ya, ini yang meninggal secara wajar. Dan juga patung-patung yang ada di sini namanya patung sepundu. Patung sepundu. Ya, jadi patung sepundu itu menurut ritual tiwa itu tempat mengikat hewan korban. Nah, jadi ini dipakai untuk mengikat hewan-hewan korban yang akan dikurbankan di acara tiwa. Tiwa, iya. Antara lain kerbau, bisa juga sapi. Tapi ini patung-patung ini motifnya banyak, Pak. Biasanya motif-motif banyak ini ada juga yang melambangkan statusnya. Oh, statusnya. Ya, atau status kalau dia itu sebagai tokoh, dia itu bisa dibikin patung itu sebagai patung tokoh yang melambangkan semasa kehidupannya. Maksudnya gitu, Pak? Ya, wajah dari bentuk wajah, iya, dibikin seperti tokoh. Kalau dia itu biasanya kalau dia wanita cantik, dia patung itu bisa melambangkan juga, ya seperti wanita cantik juga, bisa gitu. Ya, jadi menurut alirannya masing-masing. Ada juga kalau dia itu berbentuk orang perpendekar itu biasanya orang tuh bisa melambangkan bentuk binatang. Biasanya orang bikin tuh sejenis binatang harimau, binatang yang kuat. Jadi dilambangin dengan binatang ya, kalau dia itu kayak panglima kah, Iya, atau seperti yang panglimanya. Bisa dibikin seperti patung jenis binatang harimau yang sering kita lihat di daerah kita. Gitu. Kalau ini tempat basir. Tempatnya basir. Balian, ya tempat basir balian. Jadi ada katil namanya tempat basir duduk balian. Ini banyak sekali. Coba saya bacakan sedikit ya, Pak ya. Iya. Jadi nomor 1 itu ada katil garing. Katil garing itu ya ini. Ya, ini. Yang tempat nomor duduk. 1 tempat duduk ini ya, Pak ya. Iya, betul. Nomor 2 ketambung. Ketambung ya yang ada di atas ini. Ini yang ada di atas. Ketambung. Nomor 3 tanduk nanyu. Tanduk nanyu yang itu. Terbuat dari tanduk kerbau. Ini tanduk kerbau. Ya. Coba disut nih. Iya, tanduk kerbau. Ini. Nomor 4 parapen. Parapen biasanya di sana tuh, Pak. Kecil tuh, Pak. Oh. Nah, ini nih. Iya, ini. Nah, ini parapen. Ini parapennya. Itu untuk apa, Pak? Biasanya untuk membakar segala kemenyan. Oh, dupa, model seperti dupa ya. Nomor 5 peludahan. Peludahan. Nah, untuk menyipa ini ya, peludahan ini. Jadi peludahan itu kalau bahasa Dayaknya tempat meludah. Meludah kalau bahasa Indonesianya. Betul. Untuk meminang itu tempat membuang ludah. Nomor 6 ada kancip. Kancip dia ini ada di sini dia. Nah, di peralatan menginang. Gitu. Ini. Ya, kancip. Buat motong. Untuk membelah pinang. Membelah pinang. Iya. Itu peralatan nenek itu dulu tuh. Iya. Nomor 7 lancang. Lancang ini. Tempat penginangan ini lancang. Oh, ini. Iya. Ini lancang nih. Iya, lancang itu. Nomor 8 mandau. Mandau ada ya mandau? Mandaunya ya? Kalau tidak ada mungkin di perawatan. Iya, di perawatan. Sedang di perawatan ya. Tidak disajikan di sini. Betul, kalau mandau kita tidak mau menyajikan di luar, dia tuh harus disimpan ke dalam. Senjata tajam soalnya. Iya, soalnya kita menghindar biasanya tuh ada orang yang model orang stres bisa masuk ke sini, bisa ngambil untuk pegang menari-nari di sini pernah gitu. Oh gitu. Jadi kita simpan mandau. Benar. Iya, betul. Nomor 9 tadi ada amak dare. Amak dare yang alasnya itu. Ini. Iya, alas ini. Ini bagus loh, Pak. Bagus ini. Itu amak dare. Ini dari rotannya, Pak. Iya, dari rotan asli. Rotan asli ini. Gitu. Ini yang anyam nih, aduh. Iya. Terus ada sangku. Sangku ini. Ini sangku. Ini, Pak. Iya, betul, sangku itu. Biasanya tempat menyimpan beras penduduk. Beras, habis itu ada kelapa, ada segala rokok, penginangan simpan di situ. Adalah uang. Iya. Dan 11 itu garantung. Garantung ya ada di sini. Garantung. Jadi ini peralatan-peralatan yang digunakan pada saat acara balian. Lanjut kita, Pak. Ini kehidupan beragama di Kalimantan Tengah. Kehidupan beragama. Ya, jadi di sini buku-bukunya Hindu Keharingan. Dengan Hindu Keharingan. Kitabnya ada di situ. Ini kitab-kitabnya semuanya ada di sini. Iya.
Kalau orang Kalingan itu pakainya Panatura ya Pak ya? Iya, Panaturan. Iya, Iya. Panaturan. Kandayu. Iya, Kandayu itu biasanya buku untuk model nyanyiannya, untuk memuji. Oh, lagu-lagu nyanyiannya. Iya, Kandayu. Ini ada teologi, simbol-simbol. Nah, komplit sih buku-buku atau literasi ya yang bisa digunakan. Kalau ini agama dan kebudayaan di sini ya. Betul. Pengaruhnya. Pengaruh peradaban ya. Jadi antara adat dan kepercayaan ini tidak bisa lepas ya Pak ya? Ya, saling berdampingan. Iya. Budaya dengan agama ya saling berdampingan. Menghormati, berdampingan. Betul. Nah, di sini juga ada kitab-kitab yang ada di Kalimantan Tengah. Ada Alkitab, ada Al-Quran. Dan kita juga orang Dayak ini sangat menghargai itu ya Pak? Betul. Toleransi kita pun untuk umat beragama sangat tinggi ya? Sangat tinggi. Jadi kalau Dayak ini dalam satu rumah itu biasanya pernah kami juga dalam satu rumah itu bisa 3 agama, 3 kepercayaan, tetapi saling hidup menghargai. Ini nanti ada hubungannya dengan filosofi rumah betang ya Pak? Iya, nanti kita sampai ke atas nanti. Oke. Lanjut kemana ini Pak kita? Kita ke sini. Di sini ada tempat pemujaan atau pasah keramat. Iya, ini pasah keramat. Menurut Dayak, setiap kampung itu biasanya ada pasah keramat seperti gini. Atau kalau kita pergi ke kampung, sering kita jumpai pasah keramat. Jadi pasah keramat ini betul yang kamu bilang tadi, tempat pemujaan dan tempat menyimpan sesajian. Penghormatan kepada leluhur ya Pak? Betul. Jadi sampai di sini teman-teman, kita sekarang ada di lantai 1. Setelah ini kita akan coba naik ke lantai 2 bersama Pak Demelson. Kita masih tetap melanjutkan perjalanan kita. Ayo Pak, mari Pak lanjut. Iya. Sebab bukanya apa Pak? Jadi menurut Dayak, Kalimantan Tengah terutama, Dayak suku Kahayan, Katingan, termasuk daerah Sampit, segala Lamandau, Sababuka ini dikategorikan topeng Sababuka, tapi ini dinamakan bukung, babukung. Babukung. Iya, jadi babukung ini menurut kepercayaan leluhur kita, mereka ini akan kalau ada kematian itu membangunkan si penunggu mayat supaya orang yang menunggu mayat, keluarga yang menunggu mayat itu jangan sampai tertidur. Nah, jadi mereka ini datang untuk model kayak menakut-nakutkan supaya mereka itu nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur, tetap menjaga menjaga sampai matahari terbit. Baru mereka istirahat.